Halo teman-teman di media, kita jumpa di Bicara Buku. Perjumpaan istimewa dengan penulis buku Diomedia ya, dan teman-teman sudah mengenal Diomedia sebagai penerbit buku dengan komunitas menulis memoir dan juga Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri. Salah satu penulis inspiratif kita adalah Dr. Leo Bijumes. Selamat siang. Ya, selamat siang juga. Oke, ini dari mana nih, Leo? Ya, dari jalan-jalan lah, Jalan-jalan. dari Merbabu beberapa hari yang lalu. Iya, iya, Ya, iya. jadi berkunjung ke Diomedia di sini dan saya diberikan kopi pahit, mantap. Oke, teman-teman, Leo ini sudah S3, Dr. Leo Bijumes, MM. S-nya apa? SE ya dulu ya? Esos. ESOS ya? ESOS, tapi ekonomi. Mm-mm. Ekonomi apa dulu? Saya ambil kalau S1-nya Administrasi Hmm. Negara, kemudian S2 Ilmu Manajemen Sumber Daya Hmm. Manusia, Hmm. kemudian lanjut mengambil konsentrasi yang sama, ambil program doktor pada bidang manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategik. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol bagaimana Leo tumbuh di masa kecil ya di Kalimantan ya, Ya. dan juga punya cita-cita besar menjadi akademisi, peneliti, dan juga aktif menulis buku. Produktif sekali ya. Jadi kami mencatat ada paling tidak 4 bukumu di sini ya, bener nggak sih? Ya, Iya. 4 buku dan juga Banyak ya memuar. banyak memoir ya Iya, iya. yang lahir karena saya memang awalnya untuk meyakinkan diri sebagai seorang penulis, saya aktif dalam komunitas memoir, salah satunya yang ada di Diomedia begitu. Nah, sehingga itu mendorong saya juga untuk terpacu berkolaborasi dengan teman-teman penulis buku inspiratif begitu. Ya, saya masih ingat atas nama buku kalau tidak. Iya, yang pertama kali ya. Yang pertama kali, kemudian lahir beberapa buku memoir ya. Hmm. Yang pertama ada Semangat Mudamu ya, buku tunggal ya. Iya. Semangat Mudamu, kemudian Merayakan Masa Mudamu, terus The Doctoral Journey sama Love Smart ya. Iya, Teman-teman, kita betul. akan menyimak bagaimana Leo Bijumes itu tumbuh dari masa kecil hingga sekarang. Bagaimana Leo itu dididik di keluarga, kemudian kampus, dan mengembangkan diri. Silakan. Oke, terima kasih ya Mas Ngedio yang bertanya latar belakang saya dan saya dari mana begitu. Hmm. Saya Leo Bijumes dari Kalimantan Utara, tinggalnya di Krayan, dan kemudian masa kecil dari SD sampai SMA saya habiskan waktu di ujung utara Kalimantan. Kemudian 2012, singkat cerita, saya lanjut pendidikan saya di S1, mengambil jurusan administrasi publik tadi yang saya katakan Di mana? di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yogyakarta. STAN Yogyakarta. Kemudian singkat cerita saya menyelesaikan dalam 4 tahun ya. Kemudian saya berkomitmen lagi untuk melanjutkan pendidikan di bidang magister manajemen konsentrasi sumber daya manusia dan strategik di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Nah, dalam beberapa tahun saya bersyukur bisa menyelesaikan dan melalui proses pendidikan pada program magister tersebut. Kemudian setelah selesai, saya juga terpacu ya, kata McClellan itu need for achievement ya, dalam diri manusia itu ada kebutuhan untuk berprestasi. Ya, saya merasa bahwa pendidikan itu cara bagaimana kita untuk mencapai, cara bagaimana kita untuk berbuat lebih banyak lagi. Nah, lalu kemudian saya melanjutkan studi program doktoral saya di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan 2024 saya menyelesaikan studi tersebut. Dan dalam perjalanan itu sambil saya meneliti ya sebagai seorang mahasiswa doktoral, salah satu karya akademik adalah membuat disertasi, kemudian
mempublikasikan karya itu begitu. Nah, satu sisi saya waktu itu ditantang oleh Mas Ngadio ya, coba Anda menghasilkan sesuatu buku dari perjalanan pendidikan Anda begitu ya. Mungkin waktu itu menarik bagi Mas Ngadio melihat latar belakang saya begitu. Kemudian sembari saya menyelesaikan studi doktor pada saat itu, saya mulai menulis ya memuar saya ya, memuar perjalanan hidup begitu. Ya masa kecil, ya masa-masa remaja, masa-masa SMA, masa-masa menjadi mahasiswa begitu. Nah, sehingga tanpa saya sadari begitu ya, itu membuat suatu rangkaian ya cerita hidup ya. Itu yang kemudian sampai di titik pendidikan itu, jenjang pendidikan doktor itu saya menulis dan buku tersebut diterbitkan oleh Diomedia dan bukunya ini dan itu banyak sekali ya teman-teman atau pembaca yang mendapatkan buku ini dan mereka merasa terinspirasi. Memang tujuan saya adalah memberikan inspirasi kepada kaum-kaum muda. Ya karena buku-buku yang saya hasilkan memang untuk membangkitkan semangat muda. Nah, salah satunya buku yang The Doctoral Journey. Nah, itu saya rasa sangat sangat luar biasa dalam menulis buku ini karena itu yang saya alami, itu yang saya tulis begitu. Ya, kejujuran dalam menulis itu sangat penting sehingga karya kita pun akan berdampak bagi orang-orang yang membaca, begitu Mas. Iya, ada yang bilang bahwa buku adalah fotokopi penulisnya. Percaya nggak itu? Ya sebagai pembaca dan juga sebagai penulis, saya mengaku itu iya betul. Ya kita tidak perlu melihat penulis, belajar dari penulisnya berpuluh-puluh tahun begitu ya. Cukup Anda membaca bukunya, maka Anda akan tahu penulis ini seperti apa begitu. Nah, karena tidak mudah, semua penulis itu punya perjuangannya masing-masing. Sehingga perjuangan itu punya nilai-nilai yang penting bagi si penulis dalam perjalanan kehidupannya. Begitu, Mas Nadia. Oke. Tadi apa? Semua orang membutuhkan prestasi ya. Iya, People need achievement. iya. Apa prestasi yang menurut Leo itu penting dimiliki oleh setiap orang? Setiap orang itu saya merasa bahwa setiap pribadi ya, menurut McLellan itu setidaknya dalam diri kita itu ada kebutuhan berprestasi, keinginan kita untuk berprestasi. Apa prestasi yang bisa kita lakukan? People Begitu. need achievement. Iya, kebutuhan untuk berprestasi. Iya, iya. Apa saja, menurut saya itu apa saja hal kecil yang bisa kita hargai pada diri kita. Itu juga bagian dari achievement, ya prestasi. Kalau lebih besar lagi ya kita bisa berkarya dalam bidang-bidang pekerjaan kita, dalam bidang-bidang yang kita tekuni. Nah, sehingga apa? Sehingga bidang-bidang itu menjadi satu satu prestasi kita lah, peninggalan kita yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ya kalau buku ya itu akan menginspirasi orang lain dan itu akan membangkitkan orang lain, ya membangkitkan semangatnya untuk berkarya, untuk meraih cita-cita. Nah itu bagi saya adalah prestasi. Ya tidak, karena prestasi itu ya berulang ya kita lakukan secara konsisten dan secara terus-menerus. Sehingga kita juga menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Leo ini apa namanya ya? Masih muda tapi punya semangat yang tinggi dan bagaimana selalu punya semangat. Bagaimana selalu punya semangat ya? Iya, kan kadang kita capek ya kan ya. Iya, Terus hidup kok capek gitu ya. Terus bagaimana agar kita senantiasa punya semangat. saya punya prinsip ya. Mm-mm. Ya kita harus menikmati anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Mm-mm. Artinya apa? Kita harus bersyukur.
buat segala sesuatu yang boleh kita alami, boleh kita kerjakan, boleh kita lalui begitu. Jadi prinsipnya sangat sederhana. Tapi jika kita terus melakukan itu dengan ya bahagia ya, dengan bersyukur, ya keadaan itu akan membentuk kita. Jadi cara penerimaan kita. Intinya gini, buat apa kita terlalu bermalas-malasan sementara kita masih bisa berdiri, masih bisa produktif begitu loh. Jadi ada lingkaran kendali itu juga ya. Kalau psikologi ada lingkaran kendali ya. Ada yang tidak bisa kita kendalikan. Iya. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak. Jadi menurut saya fokus pada apa yang kita punyai, ya kendalikan. Misalnya apa? Ya diri kita, itu yang hal yang paling penting. Kemudian mental kita, ya cara kita memandang hidup ini, memaknai hidup ini, ya. Dan kemudian bagaimana kita merayakannya. Di buku Merayakan Masa Mudamu itu, ya, saya memberikan berbagai perspektif dan tips ya. Bagaimana harusnya kita menghargai detail-detail yang bisa kita rayakan selama kita hidup, ya, selama kita berkembang, dan yang paling penting selama kita meningkatkan kapasitas diri kita. Itu menurut saya, Mas Nadio. Demikian teman-teman, nantikan obrolan Diomedes dengan penulis-penulis inspiratif lainnya. Terima kasih Leo. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, semangat mudamu.